Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini kita jumpa lagi di dalam pelayanan hari Minggu, dan saat ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh beribadah, dan kami bersyukur karena Engkau masih berkenan memperdengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong kami agar firman-Mu ini terpatri di hati kami masing-masing, dan kami boleh hidup di dalam kuasa firman-Mu saja. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau berkenan untuk mengurapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar mampu menyampaikan kehendak-Mu atas firman-Mu yang menjumpai kami pada saat ini. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada kesempatan ini dari Yohanes pasal 15 ayat 1-8 dengan judul perikop pokok anggur yang benar. Dan firman Tuhan demikian: Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudaraku, saya mengingatkan bagi kita, introitus kita hari ini berkata demikian: siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan minggu ini diberi nama Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan ini yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pokok Anggur yang Benar, sangat melekat di ingatan kita. Teristimewa ketika perikop ini dijadikan dalam sebuah lagu, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Walaupun demikian, saudara-saudara, firman ini sungguh menarik untuk direnungkan, sebab paling tidak selalu mengingatkan kita bagaimana hubungan kita dengan Kristus.
dan bagaimana kita selalu hidup sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, jika kita memperhatikan penempatan perikop, setelah perikop Yesus menjanjikan penghibur, ini memberikan kita pesan bagaimana Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Dan Yesus mau meyakinkan mereka agar mereka tetap menjadi murid, agar mereka tetap setia. Yesus mau meyakinkan mereka agar mereka tidak kembali lagi dalam kehidupan dan keyakinan mereka yang lama. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu menegaskan bagaimana introitus kita pada saat ini, keinginan Kristus, bagaimana murid-muridnya sungguh-sungguh berada dalam kehidupan yang baru, dalam iman mereka dan kepengikutan mereka kepada Kristus. Yesus Kristus juga mau meyakinkan mereka agar tetap tinggal sebagai murid dan tetap setia untuk menjalankan misi Kristus di dunia ini dengan menghasilkan buah-buah yang seperti Yesus ajarkan dan teladankan kepada mereka. Walaupun secara fisik Yesus tidak bersama mereka lagi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus mengatakan, "Aku pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahannya." Ini memberikan kita penegasan, gambaran keintiman Yesus dengan Bapanya. Suatu relasi atau suatu hubungan yang begitu intim dan dekat, tetapi sekaligus memberikan kita gambaran siapa Yesus sebenarnya, bahwa Dialah yang benar-benar dapat memberikan kehidupan, bukan yang lain. Dia adalah pokok anggur yang benar itu. Sebab itu janganlah kita pernah ragukan iman kita kepada Yesus Kristus, saudara-saudara. Sebab Dialah yang benar-benar dapat memberikan kehidupan yang kekal. Dan pastikan iman saudara dan saya terpaut pada pokok anggur yang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak dapat mendapatkan apa-apa. Karena Kristus telah berkata, "Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Selanjutnya, saudara-saudara, keimanan kita kepada Kristus harus dibuktikan atau harus diwujudkan secara nyata di dalam kehidupan ini. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam konteks perumpamaan ini, jika kita benar-benar bagian ranting pokok anggur yang benar itu, pastilah kita akan menghasilkan buah yang baik. Jika kita tinggal di dalam Dia dan Yesus di dalam kita, pasti menunjukkan buah-buah iman. Dalam bahasa yang lain, jika kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, kita akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Artinya kita akan menghasilkan hal-hal yang baik. Kasih pun bisa kita melihat di dalam 1 Korintus 13. Bagaimana dikatakan di sana, kasih itu adalah sabar dan yang lainnya. Dan sabar menanggung segala sesuatu. Saudaraku, tetapi untuk menghasilkan buah yang baik dan banyak, kita harus rela dibersihkan dari sang pemilik pokok anggur itu sendiri, yaitu Allah. Dan ini membutuhkan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya.
Kita harus mau dibersihkan oleh Dia. Ini mengingatkan kita kembali penggalan doa Yesus di Taman Getsemani. Jadilah menurut kehendak-Mu. Mengapa kita perlu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah? Sebab hanya dengan pertolongan Allah kita sungguh-sungguh bisa menjadi bersih. Pertama, saudara, hanya Dia yang mengetahui segala kelemahan dan dosa kita, karena tidak ada yang tersembunyi satupun di hadapan-Nya. Yang kedua, saudara, hanya Tuhan yang mampu membersihkan dan memotong dengan baik dan benar. Sebab jika ada luka, Tuhan dapat membebak dan mampu menyembuhkan luka-luka itu. Apa yang perlu dibersihkan, saudara? Yang perlu dibersihkan adalah keinginan-keinginan daging yang dapat membawa kita kepada pencobaan, yang dapat membawa kita untuk jatuh ke dalam jerat dosa dan hidup di dalam dosa itu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta porah, dan sebagainya. Galatia 5 ayat 19-21. Inilah hal-hal, saudara, yang harus kita rela untuk Tuhan bersihkan dalam kehidupan kita, agar kita maksimal di dalam kehidupan iman kita, agar kita mampu menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah iman, buah-buah roh di dalam kehidupan ini. Saudaraku, marilah kita merelakan diri kita dibersihkan oleh Tuhan, agar kerantingan kita tidak dipotong dan dibuang. Sebab Tuhan menginginkan ketaatan yang sepenuhnya kepadanya. Dan harus diingat, di luar Kristus tidak ada yang dapat kita lakukan, atau di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Karena itu serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, untuk Dia proses terus-menerus, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengannya. Saudara-saudara, setiap orang yang sungguh-sungguh terhubung dengan pokok anggur yang benar, atau hidup sesuai dengan firman-Nya, maka mereka akan menerima apa yang mereka minta. Dalam ayatnya yang ke-7 tadi, setiap orang yang ada di dalam Kristus, dan Kristus di dalam dia, dan hidup seturut dengan firman-Nya, mereka akan menerima apa yang mereka minta. Artinya, saudara-saudara, pastilah orang yang hidup di dalam iman yang benar akan meminta sesuai dengan keinginan iman yang benar pula. Saudara yang diberkati Tuhan, apa tujuan kita untuk berbuat baik? Apa tujuan kita untuk berbuah banyak? Selain sebagai bukti kemuridan kita kepada Kristus, tapi yang lebih penting adalah, saudara-saudara, bagaimana agar Allah dimuliakan melalui kehidupan kita. Tidak pernah kan orang berkata, ranting buahnya itu bagus. Tapi orang akan berkata, pohon buah itu bagus dan baik. Kemudian
akan dicari siapa yang empunya. Saudaraku, Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita dijadikan rantingnya. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya." Dengan demikian kita terhubung dengan Kristus sebagai ranting, saudara-saudara. Yang dengan demikian juga terhubung sang pemilik pokok anggur itu, yaitu Allah sendiri. Jadi disinilah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi benar bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa selain dari anugerah dari Kristus, anugerah dari Allah, untuk menghasilkan buah-buah yang banyak dan baik itu. Dan semuanya tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Atau ada sorak-sorai bagi Allah di seluruh bumi ini. Dan itu yang kita lihat, apa yang dikatakan minggu ini, atau kita menyebut minggu ini adalah Minggu Jubilate. Bagaimana bersorak-sorai bagi Allah. Dan itu dilakukan oleh seluruh bumi ini. Saudara, maka kita sungguh bersyukur melalui hidup kita. Allah dimuliakan, Allah dipuji, dan Allah disembah. Kita bersyukur lewat kehidupan kita dengan menghasilkan buah-buah yang baik, yang diberikan kemampuan dari Allah. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dipuji, dan akhirnya Dialah yang disembah, Yesus Kristus Juru Selamat. Diberkatilah saudara semua, tetap semangat, dan yakinlah selalu, Ia adalah Allah yang beserta kita senantiasa. Immanuel,